Halo teman-teman HMTI, kembali lagi sama kita di Kestri, Podcast Industri. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan. Oke, selamat datang Bapak di podcast kami. Terima kasih. Bapak, sebelumnya boleh diceritakan sedikit nggak Bapak itu peran di teknik unsur ini sebagai apa? Di bidang kemahasiswaan juga Bapak memiliki peran apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang pada acara Kestri ya, podcast industri. Nah, ini akan saya manfaatkan untuk berbagai hal akan saya sampaikan. Nah, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, bahwa saat ini saya berperan Wakil Dekan 3 mahasiswa di Fakultas Teknik, di mana bidang saya itu mengelola kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan mengorganising dan juga berupaya saya untuk mengembangkan berbagai kegiatan-kegiatan yang inovatif dan juga bermanfaat untuk di lingkungan kampus, seperti itu. Iya. Oke, Bapak kan udah lumayan cukup lama mungkin ya ada di teknik unsur ini. Selama Bapak di teknik unsur ini, kalau misalnya teknik itu adalah jualan gitu, kita lagi jualan nih Fakultas Teknik. Bapak bakal mengatakan apa kepada orang-orang yang menjadi target Bapak untuk berjualan Fakultas Teknik ini? Fakultas Teknik sebetulnya sangat untuk tren menurut saya ya. Kenapa saya bilang tren? Bahwa apapun sekarang ini membutuhkan teknologi. Saya mungkin menyebutkan, kebetulan ini akan ada di lingkungan teknik industri. Teknik industri itu adalah sangat banyak peran terkait dengan berbagai hal bidang. Contoh misalkan, kalau misalkan sebuah produk tanpa ada marketing, artinya barang itu belum tentu terjual dengan banyak, kan gitu. Nah, karena kebetulan kalau di fakultas ini kan ada 3, ada teknik industri, ada teknik sipil, ada teknik informatika. Nah, saya sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan di Fakultas Teknik berupaya nih bahwa kegiatan-kegiatan ini juga tidak hanya ngomongin masalah masing-masing prodi, tapi juga bagaimana kita untuk mengemas kegiatan ini atau teknologi ini saling bersinergi satu bidang dengan bidang yang lain. Contoh, misalkan saya bilang kalau misalkan di kelas, saya background-nya ada teknik informatika, bahwa mereka tidak hanya ngomongin kemampuan dalam bidang bagaimana mengembangkan program aplikasi atau mengembangkan infrastruktur, tapi juga mampu bagaimana menjelaskan bagaimana teknologi itu kemudian agar orang lain itu bisa memahami apa yang kita pikirkan. Sehingga hal penting ngapain? Kita semampu berkomunikasi, apalagi teknik industri. Kita apa yang juga bermampu untuk menjelaskan bahwa calon-calon pembeli kalau produk di mana bisa tertarik dengan apa yang kita tawarkan, kan seperti itu. Oke, tadi ada 3 prodi ya Bapak, 3 prodi ada teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Dari masing-masing prodi itu yang kira-kira di Cianjur ini yang menjadi daya tarik dari tiap prodinya buat mahasiswa baru tertarik ke sini itu apa aja Bapak? Semuanya menurut saya punya daya tarik. Ya, kenapa punya daya tarik? Saya gabungkan dengan ngomongin di lingkungan Cianjur, di mana Cianjur sekarang mulai berkembang juga wilayah banyak pabrik-pabrik. Artinya Pak, industri akan terus meningkat. Artinya ini akan sangat daya tariknya akan meningkat dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk industrialisasi. Ngomongin apa? Ngomongin PPIC, Project Controlling, kan gitu. Kan teknik industri itu kan lebih cenderung ke sana sebetulnya. Nah, sehingga bagaimana orang belajar di teknik industri untuk mempersiapkan diri, juga menambah pengetahuan saat nanti bekerja di industri besar, kan seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan teknik sipil, bahwa Cianjur sekarang ini sedang berkembang apa? Apakah infrastrukturnya, sehingga teknik sipil menurut saya sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena sekarang jalan udah mulai perbaikan, itu ada orang-orang sipil, kan seperti itu. Kemudian, apakah hanya jalan? Tidak, sampai bangunan. Bahkan sekarang mulai terbukti bahwa sekarang makin banyak nih yang banyak masuk ke teknik sipil. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu masih ingat dengan waktu ada gempa bumi di Cianjur. Nah, itu banyak yang terlibat dari anak-anak teknik sipil, sehingga masyarakat banyak yang mengetahui, oh, teknik sipil ternyata mempelajari bidang ilmu struktur, ilmu bangunan, kan seperti itu. Sehingga menurut saya itu salah
salah satu yang bisa dibanggakan di Cianjur atau Fakultas Teknik bahwa teknik sipil bisa salah satu opsi belajar bidang ilmu yang di teknik. Kemudian teknik teknik informatika apalagi ya, kenapa? Karena sekarang mau tidak mau ya, sekarang dengan kemajuan teknologi sekarang, hampir seluruh bidang membutuhkan teknologi berbasis teknologi informasi. Ya, podcast aja butuh teknologi sekarang, bahkan lebih mudah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian bidang-bidang lain, bidang teknologi untuk pendidikan, pertanian, kemudian pengolahan data, ini pastikan sekarang ini butuh dengan teknik informatika. Nah, sehingga harapan saya ini juga menjadikan suatu informasi yang bisa tersampaikan, sehingga para audien bisa memahami apa sih yang ada di Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana, yang mudah-mudahan dengan ada penjelasan ini semakin banyak mengetahui yang ada di lingkungan Fakultas Teknik, seperti itu. Makin tahu ya Bapak. Iya, betul. Semuanya. Terus kan di teknik tuh kuliahnya padat ya, terkenalnya sama kuliah yang padat. Terus untuk kurikulum sekarang yang ada di Fakultas Teknik, itu dirancangnya itu seperti apa dan tujuan besarnya apa bagi kemahasiswaan sendiri? Sebetulnya yang padat tidak hanya mata kuliahnya, termasuk tugasnya dong. Iya, betul. Sampai ngerasa dong sampai malam. Iya. Buat anak teknik itu hal yang biasa, bukan yang luar biasa, hal yang biasa biasa saja. Karena nanti saat bekerja akan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan saat nanti bekerja, seperti itu. Nah, ini menurut saya sebagai apa? Sebagai portofolio saat nanti bekerja. Kan nanti ada begini, saat kita belajar masih memungkinkan itu adalah untuk salah. Kalau bekerja cuma dua pilihan, berlanjut atau dikeluarkan dari perusahaan, kan begitu. Nah, sehingga dengan kita banyak tugas, itu adalah membangun mentalitas, menambah pengetahuan juga. Bahkan kalau misalkan pertemanan bagus, itu menurut saya menjadikan tim yang luar biasa. Kan begini kan butuh tim juga kan? Iya, betul. Kebayang nyiapin sesuatu semuanya dengan sendirian, luar biasa menurut saya seperti itu ya. Sehingga dengan tadi ada pengetahuan atau pengalaman saat membuat tugas sampai malam, bahkan sampai subuh kadang-kadang. Ya. Apakah itu hanya mahasiswa? Kadang ngajar juga kadang seperti itu. Kadang saya masih jam 2, jam 3, kadang belum tidur juga. Ya. Itu hal yang biasa aja. Kenapa? Ya dari dulu seperti itu yang biasanya, seperti itu ya. Sehingga sampai sekarang ya udahlah biasa aja gitu. Tinggal bagaimana cara menyesuaikan. Menurut saya tadi dengan kesibukan itu bukan hal yang luar biasa, biasa-biasa aja. Gitu. Kan tadi kesibukan di teknik itu lumayan sibuk juga ya Bapak. Bapak sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, peran Ormawa di Fakultas Teknik itu sebagai ekosistem kemahasiswaan, menurut Bapak sudah terlihat lebih meningkat dari sebelumnya atau belum? Ada peningkatan yang signifikan tidak selama Bapak menjabat? Ya, alhamdulillah. Ya, saya agak semangat nih ngomongnya kayak gituan. Kenapa demikian? Saya punya harapan dengan ada Ormawa di Fakultas Teknik, ini juga akan berdampak kepada lingkungan Fakultas Teknik. Kenapa? Dengan adanya organisasi yang ada di mahasiswa, ini akan men-trigger terkait dengan kreativitas mahasiswa. Seperti itu. Ya. Kemudian kenapa saat kita ngomongin di organisasi itu banyak hal yang bisa dilakukan, yang berbeda dengan hanya anak mahasiswa yang hanya sekedar ke kampus, belajar, kemudian pulang. Karena saat berorganisasi, itu akan banyak hal yang bisa pelajari. Bagaimana merencanakan kegiatan, bagaimana melaksanakan kegiatan. Saat tadi merencanakan saja, udah ngomongin masalah uang, ya enggak? Bagaimana uang yang dibutuhkan, bagaimana cara melaksanakan, apa yang kira-kira menarik dari kegiatan tersebut. Apakah berhenti di sana? Tidak. Setelah bikin kegiatan, harus mengevaluasi gagalnya di mana kalau ada yang gagal, kan gitu kan? Kalau misalkan berhasil, apa sih yang nanti menyuplai dengan keberhasilan tadi? Sehingga di masa yang akan datang, ini menjadikan faktor-faktor yang nanti untuk ditingkatkan kalau yang berhasilnya. Kalau yang gagalnya dilewati atau jangan dilakukan, kan seperti itu. Nah, ini kan peran apa? Peran PDCA. Dan apa? Controlling sama actuating ya kan? Nah, itu menurut saya dengan anak-anak yang aktif di organisasi, menurut saya seharusnya
harus lebih keren dibandingkan yang hanya sekolah dari kampus doang. Kan seperti itu. Iya. Ya. Bahkan menurut saya kalau misalkan anak-anak yang ada juga sih harus mampu untuk bagaimana minimal mengatur waktu kan begitu. Mengatur waktu bagaimana? Kayak tadi, oh saya ada tugas, oh saya pengen ada kegiatan main, oh saya juga pengen kadang ada keinginan untuk sendiri atau main sendiri. Itu bagaimana cara mengaturnya kan begitu. Nah kalau sudah terbiasa, saya yakin harusnya bisa mengatur dengan nanti perkuliahan itu juga harusnya tidak terlambat sampai kan 4 tahun nih, selesai 4 tahun, jangan sampai mundur. Kenapa? Sudah terlatih terbiasa dengan tadi mengatur waktu kan seperti itu. Dan ngapain? Jangan lupa juga bahwa Anda ke kampus ini kan bukan hanya untuk main, tapi ngapain? Ada tanggung jawab yang diberikan dari orang tua. Itu apa? Untuk selesai tepat waktu, kan begitu. Sehingga harapannya tanggung jawab yang diberikan kepada mahasiswa yang aktif di kampus ini diberikan tanggung jawab berapa? Ya saya selesai dengan tepat waktu. Dengan apa hasilnya yang ya summa cum laude kan seperti itu. Ya. Sehingga harapannya apa? Ya, kalau kemarin saya ngomong di podcast yang lain, ya syukur-syukur ada yang 4,01 kan begitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Ya. Tapi minimal 4,0 lah seperti itu. Jadi menurut saya kalau aktif dengan organisasi harusnya sudah mampu mengatur diri sendiri. Apalagi sudah bisa mengatur orang lain. Bukan mengatur ya, tapi memanage orang lain. Sehingga dengan mampu memanage orang lain, yang harusnya sudah mampu minimal mengatur diri sendiri kan seperti itu. Gitu menurut saya. Ya. Dan kemudian ada kebanggaan lain di tahun sekarang. Kebanggaannya apa? Kebanggaannya adalah yang pada beberapa sekarang jadi pimpinan Ormawa yang di puncak tahun-tahun keempat, ini mereka sudah mulai siap lulus. Ini itu adalah kebanggaan buat saya. Karena di awal waktu saya membuat program kerja bahwa tidak ada alasan bahwa dengan masuk organisasi itu telat-telat kuliah. Itu ngapain harus tepat waktu. Dan sekarang juga mulai terbukti ada beberapa mahasiswa termasuk teknik industri kemarin sekretaris BLM kalau nggak salah ini udah sesuai dengan progresnya. Dan seperti ini menurut saya kebanggaan. Ya kebanggaannya tadi kebanggaan buat lembaga supaya lebih baik. Dan ini kebanggaan buat orang tua tepat waktu. Apalagi IPK-nya 4,0. Oh, luar biasa. Gitu kan. Berarti organisasi bukan hambatan ya Pak? Bukan, justru banyak belajar di sana. Seperti itu. Ngomong-ngomong organisasi nih Pak, kita kan kemarin udah adain question box di Instagram HMI. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh Nabil lantarkan pertanyaannya ke Bapak? Oh boleh. Yang pertama ini ada pertanyaan masuk dari satu dulu aja, satu-satu biar gampang saya baca. Instagram Heiki. Yang pertama itu bagaimana organisasi dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Oke. Nah tadi udah agak saya sampaikan, kenapa dengan kita berorganisasi itu akan membantu saat dunia kerja. Begini, ya tadi aja hanya perencanaan itu salah satu bagian yang ada di perusahaan. Kedua ngapain? Saat kita di organisasi, kita akan banyak pertemanan yang lebih dari satu. Satu apa? Satu kelompok, satu prodi, satu fakultas, itu satu semuanya kan? Tapi kalau kita akumulasikan, artinya makin banyak orang yang bisa kenal. Sehingga ngapain? Situ kan belajar berkomunikasi. Karena saat bekerja itu tidak hanya sekedar pekerjaan, ada kemampuan berkomunikasi dengan yang lain. Itu satunya. Dengan ngapain? Perencanaan. Jadi kan di organisasi kan ada perencanaan. Sehingga ngapain? Dengan sudah terbiasa mengatur perencanaan, mengimplementasikan, itu akan menjadikan pengalaman yang nanti bermanfaat saat bekerja. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya. Dari segi organisasi yang bisa dipakai. Betul, seperti itu. Berarti skill komunikasi yang harus tetap diasah. Harus dibiasakan bahkan. Seperti itu. Ini ada pertanyaan kedua juga dari Heiki. Itu apa pengalaman organisasi yang paling berpengaruh terhadap perjalanan karir Bapak? Oh, kalau yang berpengaruh random. Banyak berarti apa pengalaman Bapak? Ya sebut banyak ya, nggak ratusan juga. Tapi emang ada beberapa organisasi yang membentuk ya karakter saya mungkin salah satunya, dan juga membawa atau menambah pengetahuan saya juga. Sejak STM mungkin saya udah aktif di beberapa organisasi. Mungkin ya samalah dulu ada yang di Pramuka, ada di OSIS gitu kan. Nah itu saya mungkin salah satu pengalamannya, saya hari Minggu itu tidak pernah untuk ada di rumah. Ya, bahkan malam Minggu pun nggak pernah ada di rumah. Kenapa? Ada kegiatan dan juga tidak
tidak untuk main kemana-mana. Hari Minggu itu ada di beberapa kegiatan yang dimana emang tiap minggu ada seperti itu. Belajar apa? Satunya belajar organisasi. Kadang-kadang ya kegiatan yang sifatnya yang kontinuitas atau berkelanjutan. Nah sehingga saya cenderung hari Minggu itu tidak pernah ada di rumah seperti itu. Ya. Nah kemudian ya selain saya aktif di waktu di SMA, saya dulu dan STM, ya dan sebenarnya laki-laki, lebih agak lumayan keras juga. Tetapi ini juga pengalaman juga berpengaruh saat saya di S1, sehingga saya pun ya beberapa kali untuk aktif di organisasi dan juga untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang di universitas seperti itu. Ya. Nah sehingga ini pun jadi bekal saat saya bekerja. Kemudian saat ini mungkin ya juga sekarang mengelola di kemahasiswaan. Dengan pengalaman itu saya agak memahami lah dengan apa yang berkembang di saat ini. Karena walaupun ada kelompok-kelompok generasi, menurut saya sih sama aja. Ya anak tetap anak aja kan seperti itu. Dan ada usia yang dimana ada kelompok-kelompok tertentu yang emang harus ada arahan, dibimbing, dibina. Ya harapan saya dengan begitu juga akan punya nilai manfaat saat nanti anak-anak mahasiswa itu punya pengalaman yang mudah-mudahan juga bermanfaat saat nanti bekerja, lingkungan sosial, lingkungan rumah. Karena nanti akan kelihatan juga yang saya pahami kalau anak-anak yang aktif di organisasi itu kelihatan cara berbicara, cara berkomunikasi dan juga cara untuk bertatap wajah, bertatap muka seperti itu. Jadi apa? Gaya tubuhnya juga akan berbeda seperti itu. Ya. Kecuali yang anak misalkan ya 4,0 tapi hanya baca buku doang, itu kan juga beda ceritanya. Ya. Dan beda cara berkomunikasinya juga. Padahal ngapain rumus biasanya. Tertariknya begituan biasanya seperti itu. Gitu. Itu ya. Ini ada pertanyaan terakhir yang ada di Instagram dari its_jen17. Apakah di Unsur nama teknik akan dipertahankan atau diganti sesuai instruksi pemerintah yang kemarin sempat ada berita-berita diganti jadi rekayasa itu, Pak? Nah, saya juga akhirnya ada pernah perbincangan juga, kemudian juga saya membuka beberapa artikel, tetapi ujungnya yang saya baca ya, karena saya tidak mungkin juga berubah juga informasi terakhirnya, itu tidak harus memaksakan untuk berubah ke rekayasa juga seperti itu. Artinya ya kalau emang tidak dipaksa atau tidak diharuskan untuk berganti, ya menurut saya pertahankan aja sih menurut saya gitu. Tidak harus dirubah dengan rekayasa. Karena ada yang membantah juga kenapa jadi rekayasa seperti itu. Itu sih. Berarti untuk di teknik Unsur ini nggak akan ada perubahan dari segi nama pun, tetap teknik. Teknik. Tetap teknik. Oke, tadi kan ngebahas tentang perkuliahannya yang padat, terus organisasi juga. Mungkin ada pesan nggak dari Bapak untuk mahasiswa yang sekarang lagi ngerasa banyak tugas, banyak praktikumnya, terus lagi burn out sama tugas-tugas, terus dia juga lagi ada di organisasi yang emang mengharuskan dia buat ngelaksanain semua program kerjanya. Bahasa simpel sama saya, boleh lelah, nggak boleh nyerah. Boleh lelah, nggak boleh nyerah. Boleh lelah, tapi yang nggak boleh itu nyerah. Artinya begini, ya dengan kayak tadi banyak pekerjaan tuh ya tugas, kemudian nanti bentar lagi ujian, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ada di organisasi. Nah tadi kembalilah kepada pengetahuan tadi, bagaimana kita mengatur waktu. Nah kemudian juga bagaimana kita merencanakan. Karena menurut saya juga harus ditata dengan baik. Sebanyak apapun itu pekerjaan, kalau kita bisa mengelolanya, saya yakin selesai juga. Makanya tadi bahasanya, boleh lelah, pasti akan capek, manusia juga capek. Siapapun capek. Jangankan usia saya udah mulai tua nih, ya. Usia begini juga pasti ada lelahnya kan gitu. Tetapi yang penting tadi, boleh lelah, tetapi nggak boleh nyerah. Karena ngapain? Ya manusia itu ada keterbatasannya secara fisik, secara psikologi gitu. Cuma nanti seberapa kuat saat kita melakukan perjalanan yang tadi dianggap lelah. Yang seharusnya kita mampu melewati hal itu. Kalau bisa melewati hal itu, artinya sesuatu keberhasilan kita melewati dalam kondisi yang under pressure. Jadi kita masih hebat, udah melampaui seperti itu. Berarti jangan nyerah ya, walaupun jangan nyerah. Gitu.
terakhir mungkin ya Bapak, untuk penutupnya. Pesan yang mau Bapak sampaikan untuk anak-anak SMA atau ibu-ibu yang anaknya mau mulai kuliah, yang masih bingung anaknya mau dimasukin kemana. Promosi buat teknik juga. Saya tidak berpromosi, tapi menceritakan apa adanya. Ya, bahwa kalau kuliah di teknik, bahwa saya pikir peluang sangat terbuka untuk di masa yang akan datang. Kenapa lagi di Cianjur, cerita kayak teknik industri saat ini banyak yang dibutuhkan, karena di Cianjur sudah mulai banyak pabrik-pabrik yang nanti akan ada di Cianjur. Dan apa? Artinya lulus dari sini, bahwa dia lulusnya tidak harus jadi operator, bahkan mungkin jadi supervisor. PVIC itu bidang yang nanti merencanakan pengawasan, kontrol segala macam itu di PVIC, di production. Nah, itu adalah pasti lulusan-lulusan dari teknik industri. Ya, teknik sipil juga sama. Ya, saya yakin bahwa sekarang tidak sedikit di Cianjur banyak pengembangan infrastruktur. Bahkan tidak sedikit juga bahwa anak-anak yang teknik sipil belum lulus sudah mulai menjadi sebagai pengontrol apa bahasa Indonesianya? Supervisor untuk mengawasi pekerjaan. Itu anak teknik sipil. Kalau teknik informatika juga sudah banyak. Mereka itu teknik informatika sudah mulai tingkat 3, mereka sudah banyak pengetahuan, ya, kemudian juga pengalaman yang diberikan dari tugas-tugas dari dosen. Mereka sudah banyak menerima pekerjaan yang sifatnya remote. Baik itu remote pekerjaan dari Indonesia ataupun remote pekerjaan dari luar negeri. Nah, ada salah satu adalah anak binaan saya di tugas akhir. Selain dia berkuliah, dia juga bekerja. Yang pekerjaannya dari mana? Dari Jerman. Ya. Nah, kemudian yang lulus juga saya suka komunikasi, juga mereka juga pekerjaan itu tidak dari Indonesia, bahkan dari Korea juga ada. Seperti artinya apa? Kalau kuliah di Fakultas Teknik, pasti peluang makin luas dan kesempatan makin banyak. Luar biasa dong. Iya, berarti Fakultas Teknik Unsur ini udah bisa bersaing sama fakultas-fakultas teknik lain. Insya Allah. Karena saya juga dulu tahun 2010 saya pernah bilang bahwa anak-anak teknik, walaupun kita ada kampusnya, adalah kampus di daerah, jauh dengan kota besar Jakarta, kota Bandung, dengan kemampuan dari tenaga-tenaga pendidik yang di sini, saya yakin mampu untuk berjuang dan mampu untuk berkompetisi di wilayah Jawa Barat. Syukur-syukur nanti juga udah mulai untuk kompetisi di tingkat internasional. Kayak tadi apa? Pekerjaan remote itu kan pekerjaan internasional seperti itu. Oke, Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya teman-teman, mungkin cukup ya podcast hari ini dengan Bapak Wakil Dekan 3 kita. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi nanti. Tutup.